بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema ke-1, pembelajaran ke-6. Adapun materinya yaitu pertama, menggambar lambang bilangan sila keempat Pancasila. Kedua, mengenal ciri makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu menentukan nilai tempat suatu bilangan. Anak-anak, kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup ya. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan juga bunyi sila keempat dari Pancasila. Nah, coba kalian sambungkan garis putus-putus berikut ini agar membentuk simbol sila keempat ya. Lalu warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Kemudian kalian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat yang tersedia ya. Nah anak-anak, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba kalian perhatikan ya gambar di bawah berikut ini. Anak-anak, benda hidup atau makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Siapa yang masih ingat ya? Ya, benar sekali. Ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup diantaranya adalah bisa bergerak. Selain itu, benda hidup atau makhluk hidup juga dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, apakah kalian juga tahu bahwa makhluk hidup atau benda hidup itu juga mengalami tumbuh? Benda hidup atau makhluk hidup juga memerlukan makan. Nah, kalian pastinya masih ingat ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup tersebut ya. Sekarang, coba kalian isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata yang tersedia ya. Nah, kata-katanya adalah seperti berikut ini, yaitu berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Nah, anak-anak, kalian diminta untuk mengisi titik-titik yang tersedia dengan kata-kata berikut ini ya. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini merupakan gambar kuda. Kuda adalah salah satu contoh benda hidup atau disebut juga makhluk hidup ya. Pertanyaannya, aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Nah, kalian coba perhatikan. Nah, kalian cocokkan dengan 4 kata di atas berikut ini. Manakah yang sesuai dengan gambar yang tersedia? Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, atau tumbuh besar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah bergerak. Selanjutnya nomor 2. Di sini sudah ada gambar seekor burung dengan anak-anaknya. Aku tahu burung disebut benda hidup karena titik-titik. Nah, anak-anak, coba kalian cari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut ini ya. Kalian lihat dengan 4 kata yang terletak di atas berikut ini.
Kalian cocokkan mana yang sesuai ya. Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, atau tumbuh besar? Kalian isikan ya. Berikutnya nomor 3. Di sini ada kucing. Kucing ini awalnya adalah kucing yang masih kecil. Namun kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, kucing ini bertambah besar. Nah, pertanyaannya, aku tahu kucing disebut benda hidup karena titik-titik. Nah, kalian isikan ya. Cari dengan kata yang sesuai dari kata-kata yang ada di atas berikut ini. Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, atau tumbuh besar? Berikutnya nomor 4. Wah, di sini ada seekor ulat yang lucu. Ulat tersebut sedang apa ya anak-anak? Nah, pertanyaannya, aku tahu ulat disebut benda hidup karena titik-titik. Nah, kalian isikan ya dengan salah satu kata yang ada di atas berikut ini. Apakah berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, atau tumbuh besar? Nah, anak-anak, untuk masing-masing soal tadi, kalian isikan dengan kata yang sesuai ya. Lalu kalian tuliskan dengan tulisan yang rapi di buku kalian masing-masing. Anak-anak, aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup ya. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu ya. Kegiatan membuat dadu ini untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pertama-tama, kalian guntinglah pola dadu berikut ini. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah pola untuk dadu bilangan satuan. Pada setiap bagiannya itu sudah ada kotak-kotak yang jumlahnya 1 sampai dengan 6. Selanjutnya, pola dadu yang kedua, yaitu dadu bilangan puluhan. Nah, setiap bagiannya sudah ada gambar tumpukan-tumpukan kotak yang jumlahnya masing-masing 10. Oleh karena itu, dadu ini disebut dadu bilangan puluhan. Nah, anak-anak, jaring-jaring tadi kalian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu ya. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini anak-anak. Ini adalah dadu satuan yang masing-masing bagiannya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, ini adalah dadu puluhan. Masing-masing bagiannya itu terdiri dari 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, setelah membuat dadu, coba kalian lakukan kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4 sampai dengan 5 orang. Kalian bisa ajak anggota keluarga kalian di rumah ya. Lalu siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan juga satuan. Nah, kemudian tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Lalu lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Kemudian tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia ya. Anak-anak, kalian tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut ini. Nah, inilah tabel-tabelnya. Di sini sudah tersedia kolom-kolom, yaitu kolom puluhan, satuan, dan juga kolom bilangannya. Nah, untuk yang pertama, Bu Guru akan contohkan ya. Jika kalian sudah gulirkan dadu satuan dan puluhan secara bersamaan, dan kemudian misalnya kalian sudah mendapatkan untuk angka puluhannya itu adalah 2, sedangkan angka satuannya adalah 5, maka kalian tuliskan lambang bilangannya, yaitu 25. Nah, kalian tuliskan ya lambang bilangan 25 ini dengan nama bilangannya. Ditulis seperti berikut ya, 25. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah sekali bukan cara memainkannya? Kalian gulirkan 2 buah dadu tersebut, yaitu dadu satuan dan juga dadu puluhan secara bersamaan ya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan
berapa puluhan dan satuannya, lalu kalian tuliskan pada kolom-kolom yang sudah tersedia ya. Jangan lupa untuk menuliskan lambang bilangannya dan juga nama bilangannya. Nah, kalian bisa isikan pada tabel-tabel berikut ini ya. Tabel nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5. Nah, seperti itu ya anak-anak, kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, sambil bermain dadu, kalian juga belajar tentang nilai tempat, puluhan, satuan, dan juga kalian jadi tahu cara menuliskan lambang bilangan serta nama bilangannya. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu kerjakan soal latihan di halaman 36 sampai 37. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.